Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Subiardi SP, calon guru penggerak angkatan ke-7 dari SMK Negeri 1 Sakra, Lombok Timur. Kali ini saya akan menyampaikan tentang demonstrasi kontekstual pada modul 1.3. Demonstrasi kali ini adalah bagaimana rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan Bagja. Kita ketahui bahwa pendekatan inquiry apresiatif atau IA merupakan strategi perubahan kolaboratif yang berbasis kekuatan. IA merupakan solusi strategi perubahan yang tidak dimiliki oleh pendekatan lainnya. IA mengaktualisasi potensi masing-masing individu dalam kelompok menjadi kekuatan yang luar biasa dalam melakukan perubahan. Bagja merupakan langkah-langkah yang mengikuti pendekatan inquiry apresiatif. Bagja terdiri dari akronim B, buat pertanyaan, A, ambil pelajaran, G, gali mimpi, J, jabarkan rencana, dan A, atur eksekusi. Langkah-langkah Bagja tersebut saya coba terapkan di lingkungan sekolah untuk mewujudkan perubahan. Tahapan-tahapan Bagja itu pertama adalah buat pertanyaan. Tahapan ini merupakan tahap merumuskan pertanyaan sebagai penentu arah penelusuran terkait perubahan yang diinginkan atau diimpikan. A, ambil pelajaran. Tahap ini merupakan proses pengumpulan berbagai pengalaman positif yang telah dicapai di kertas maupun di sekolah, serta pelajaran apa yang dapat diambil dari hal-hal positif tersebut. G, gali mimpi. Bagaimana menyusun narasi tentang kondisi ideal, apa yang diimpikan dan diharapkan terjadi di lingkungan pembelajaran. J, jabarkan rencana, merumuskan rencana tindakan tentang hal-hal penting, apa yang perlu dilakukan untuk mewujudkan visi. Dan A adalah atur eksekusi, memutuskan langkah-langkah yang akan diambil, siapa yang akan diajak, dan pasti mau untuk terlibat. Bagaimana strategi? Kita ketahui bahwa tahapan prakarsa perubahan mewujudkan murid yang produktif dengan pembelajaran kewirausahaan mengikuti langkah-langkah Bagja yang merupakan wujud nyata dari pendekatan inquiry apresiatif. Jadi ini hal yang saya coba lakukan dalam tahap prakarsa perubahan. Berikutnya apa saja tahapan-tahapan yang akan saya ikuti dari hal tersebut? Yang pertama adalah B, pada tahapan Bagja, buat pertanyaan atau define. Pertanyaannya adalah bagaimana cara mewujudkan siswa yang memiliki jiwa entrepreneurship sehingga memiliki produktivitas yang tinggi. Apa saja tindakan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan ini? Yang pertama, melaksanakan pembelajaran project based learning. Yang kedua, menentukan pertanyaan dasar. Yang ketiga, membuat desain proyek. Berikutnya, menyusun penjadwalan. Berikutnya, memonitor kemajuan proyek dan penilaian hasil serta evaluasi pengalaman. Berikutnya adalah A, ambil pelajaran untuk discover. Pertanyaannya di sini, kegiatan apa yang menarik bagi siswa selama pembelajaran kewirausahaan? Berikutnya, bagaimana memotivasi siswa agar memiliki jiwa kewirausahaan? Dan yang ketiga, hal apa sajakah yang paling gampang dilakukan dalam menciptakan konsep kewirausahaan? Dari pertanyaan ini, tindakan yang perlu dilakukan adalah yang pertama, meminta siswa untuk bermain peran sebagai entrepreneur di rumah. Dua, meminta siswa menyampaikan pendapat tentang hal apa yang mereka sukai selama melaksanakan kegiatan berwirausaha. Yang ketiga,
menciptakan produk yang sederhana sesuai dengan peluang yang ada. Berikutnya mendorong siswa untuk mencoba beberapa produk sederhana di rumah. Lalu yang G itu gali mimpi atau dream. Pertanyaannya di sinilah siswa bersemangat dalam kegiatan berusaha. Bagaimana caranya agar mereka bisa bersemangat seperti itu. Yang kedua, bagaimana agar siswa memiliki pemahaman yang baik terhadap kewirausahaan. Yang ketiga, bagaimana agar siswa dapat menciptakan peluang-peluang usaha dalam kegiatan kewirausahaan. Tindakan-tindakan yang perlu dilakukan adalah berkolaborasi dengan wali murid, kemudian berkolaborasi dengan rekan guru dalam merancang, melaksanakan, mengevaluasi kegiatan tersebut. Yang ketiga, berkolaborasi dengan kepala sekolah dalam menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan itu. Yang keempat, memberikan semangat, memotivasi, dan reward kepada siswa yang sukses sehingga mendorong siswa lain untuk ikut sukses dalam berwirausaha. C adalah jabarkan rencana atau desain. Pertanyaannya, bagaimana pelaksanaan kegiatan kewirausahaan agar siswa memiliki produktivitas yang tinggi? Apa tindakan yang bisa dilakukan di sana? Pertama, membuat rencana pelaksanaan pembelajaran serta rencana lain dalam kegiatan kewirausahaan yang baik. Yang kedua, mempersiapkan fasilitas pendukung. Yang ketiga, berkolaborasi dengan pemangku kebijakan, kepala sekolah, di dunia usaha, dunia industri, warga sekolah. Berikutnya, mensosialisasikan kegiatan kepada wali murid dan komite serta dunia usaha dan dunia industri. Yang kelima, mempelajari inovasi pembelajaran atau media sosial untuk kepentingan pemasaran. Dan terakhir adalah A, atur eksekusi. Pertanyaannya di sini, bagaimana dapat pelaksana kegiatan kewirausahaan terhadap siswa tersebut agar tercipta nanti siswa yang memiliki produktivitas yang tinggi. Nah, apa tindakan yang perlu dilakukan di sini? Kegiatan praktik dilakukan 2 kali seminggu. Setiap pertemuan itu bisa dilakukan 2 kali 45 menit. Kemudian setiap pertemuan itu bisa menghasilkan produk yang bervariasi. Berikutnya, guru, siswa, kepala sekolah, kemudian dunia usaha terlibat aktif dalam kegiatan tersebut. Berikutnya adalah kepala sekolah memonitor dan mensupervisi kegiatan itu. Berikutnya, guru serumpun memberikan masukan terkait pembelajaran sebagai bahan evaluasi pada kegiatan berikutnya. Yang berikutnya adalah penggunaan IT atau media sosial untuk kepentingan pemasaran. Inilah salah satu hal yang saya bisa lakukan dalam tahapan prakarsa perubahan mewujudkan murid yang produktif dengan pembelajaran kewirausahaan, mengikuti langkah-langkah Bagja yang merupakan wujud nyata dari pendekatan inquiry apresiatif. Demikian dari saya, salam hebat untuk semua guru hebat di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.